Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunistika. Di video kali ini saya akan membahas tentang enzim peroksidase daun tomat atau Lycoppersicon esculentum Mill sebagai antibakteri atau antimikroba. Nah, apa sih enzim itu? Enzim itu merupakan molekul protein yang berfungsi sebagai katalisator untuk mempercepat serta memungkinkan terjadinya reaksi biokimia. Nah, katalisator itu sendiri adalah senyawa kimia yang mempengaruhi kecepatan reaksi kimia, tapi tidak ikut bereaksi. Pengaruh proses katalisasi suatu substrat oleh enzim yang pertama ada konsentrasi substrat. Semakin tinggi konsentrasi substrat, semakin cepat enzim bekerja. Yang kedua ada suhu. Suhu optimum itu berbeda-beda tergantung jenis enzim. Ambang aktivitasnya di rentang 20 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Semakin rendah suhu, itu efektivitas kerja enzim akan melambat, tapi semakin tinggi suhu, enzim akan terdenaturasi. Pengaruh yang ketiga adalah pH. pH optimum itu berbeda-beda tergantung jenis enzim. Ambang aktivitasnya antara 1,5 sampai 10. Yang keempat ada konsentrasi enzim. Laju reaksi enzim akan bertambah secara konstan seiring dengan adanya penambahan konsentrasi enzim. Yang kelima ada aktivator. Zat pengaktif seperti bahan kimia tertentu itu mampu meningkatkan kerja enzim. Contohnya logam alkali tanah, unsur kobalt, magnesium, mangan, dan klor. Pengaruh yang terakhir itu ada inhibitor. Inhibitor itu menyebabkan aktivitas enzim terganggu, sehingga enzim tidak bekerja secara optimal. Inhibitor itu terdapat 3 jenis. Ada inhibitor kompetitif, non-kompetitif, dan tidak kompetitif. Inhibitor kompetitif itu ada persaingan antara inhibitor dan substrat untuk menempati sisi aktif enzim. Untuk non-kompetitif itu tidak ada persaingan antara inhibitor dan substrat. Tetapi ketika inhibitor melekat pada sisi allosterik enzim, dia dapat menyebabkan perubahan pada sisi aktif enzim. Untuk yang unkompetitif, ketika inhibitor melekat pada sisi allosterik enzim, dia tidak menyebabkan perubahan pada sisi aktif enzim. Tapi dari ketiga jenis inhibitor ini, semuanya sama-sama tidak ada reaksi antara enzim dan substrat, sehingga tidak ada produk yang terbentuk. Enzim itu diklasifikasikan ke dalam 6 golongan. Yang pertama ada oksidoreduktase, yaitu enzim yang mengkatalisis proses oksidasi atau reduksi suatu bahan. Yang kedua transferase, yaitu enzim yang terlibat dalam pemindahan suatu gugus. Yang ketiga itu ada hidrolase, yaitu enzim yang terlibat dalam proses pemecahan dengan bantuan air atau hidrolisis. Yang keempat ada liase, yaitu enzim yang aktif dalam pemecahan ikatan CC dan CO. Yang kelima isomerase, enzim yang terlibat dalam proses pengubahan konfigurasi suatu molekul dengan cara mengatur ulang unsur-unsur dalam suatu molekul. Dan yang terakhir ada ligase atau sintetase, yaitu enzim yang membantu membentuk ikatan tertentu. Tomat atau Lycoppersicon esculentum Mill itu merupakan tanaman yang tumbuh di Amerika Tengah, Amerika Selatan, Eropa, dan Asia, dan sebagian sentra penanaman tomat berada di daerah dengan kisaran ketinggian 1000 sampai 1250 meter di atas permukaan laut. Tomat kaya akan kandungan mineral, diantaranya adalah nitrogen, potasium, fosforus, kalsium, magnesium, zinc, dan lain-lain. Pengembangan terakhir, daun tomat itu bisa digunakan sebagai pestisida tanaman karena mengandung senyawa fungisida. Selain mengandung senyawa fungisida, daun tomat juga mengandung enzim peroksidase dan hidrogen peroksida atau H2O2, di mana senyawa tersebut dapat diubah menjadi hipocyanat atau OSCN- yang mempunyai aktivitas antimikrobia. Peroksidase dalam tomat itu bisa diperoleh dari buah, daun, dan jaringan batang. Tetapi meskipun demikian, peroksidase yang terdapat pada daun tomat itu bersifat mudah hilang. Nah, faktor yang mempengaruhi banyaknya peroksidase di daun tomat itu ada umur daun, kondisi daun, dan cara penanganan daun setelah diambil. Enzim peroksidase merupakan enzim yang unik karena memiliki banyak varian dan terdapat pada banyak sumber, mulai dari tanaman, hewan, maupun dalam tubuh manusia. Enzim ini dapat mengaktifasi pembentukan produk baru yang sangat berperan dalam sistem pertahanan terhadap bakteri dan jamur pada metabolisme hidup. Dalam menghasilkan produk, enzim ini harus melibatkan 2 substrat, dan tanpa kehadiran salah satu substrat, maka enzim ini tidak akan berfungsi sebagai katalisator untuk menghasilkan produk antibakteri tersebut. Enzim peroksidase merupakan salah satu enzim yang termasuk ke dalam kelas enzim oksidoreduktase, yaitu enzim yang mampu mengkatalisis reaksi oksidasi atau reduksi suatu bahan. Substrat dari enzim peroksidase adalah hidrogen peroksida atau H2O2 dan ion-ion halida.
Peroksidase itu mengkatalisis hidrogen peroksida menjadi H2O dan O-. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Al-Ba'ari et al. Pada tahun 2015, itu menunjukkan bahwa peroksidase jika dikombinasikan dengan hidrogen peroksida dan tiosianat akan menghasilkan senyawa hipotiosianit yang berperan sebagai antimikroba alami yang dapat digunakan sebagai pengawet bahan makanan. Enzim peroksidase umumnya berada dalam sel hewan maupun tanaman. Pada tanaman dapat ditemukan pada kedelai, kentang, tomat, wortel, pisang, stroberi, dan lain-lain. Peroksidase dalam tanaman memiliki karakteristik yang sangat unik, di antaranya karena aktivitas peroksidase akan meningkat jika suatu tanaman mengalami perlakuan yang mengakibatkan stres. Beberapa hal yang dapat mengakibatkan stres pada tanaman diantaranya adalah senyawa beracun, kerusakan mekanik, dan organisme parasit. Namun, tidak berarti jika suatu tanaman diberi banyak atau lebih dari satu perlakuan yang mengakibatkan stres akan meningkatkan aktivitas enzim peroksidase. Hal tersebut telah dibuktikan oleh penelitian Miteva et al. Pada tahun 2005 yang mengatakan bahwa perlakuan kombinasi dengan memberikan virus kukumber mozaik virus dan senyawa beracun arsenik pada tanaman tomat tidak menghasilkan aktivitas peroksidase yang lebih tinggi dibandingkan satu perlakuan saja. Sistem peroksidase itu sendiri merupakan suatu reaksi kombinasi antara substrat dengan peroksidase. Nah, substratnya itu tadi ada hidrogen peroksida dan ion-ion halida. Mekanisme reaksi tersebut diawali dengan aktivasi enzim peroksidase oleh hidrogen peroksida atau H2O2, di mana hidrogen peroksida bereaksi dengan tiosianat dengan katalisator enzim peroksidase menghasilkan air dan hipotiosianit. Saat sudah aktif, enzim peroksidase inilah yang akan berperan dalam proses oksidasi pseudohalid tiosianat menjadi hipotiosianit, yang nantinya digunakan sebagai agen antibakteri. Kok bisa sih hipotiosianit ini sebagai agen antibakteri? Nah, hal itu dapat terjadi karena hipotiosianit itu mengoksidasi sulfidril dari protein esensial mikroorganisme. Setelah proses oksidasi tersebut, akan terjadi perubahan fungsi sel mikroorganisme. Nah, perubahan fungsi sel itulah yang menghambat pertumbuhan atau bahkan dapat mematikan mikroorganisme.